Kita masuk ke bab ke-8 ya. Masih ada kaitannya juga dengan berjamaah. Bab ke-8 fil imamati ya, fis shalah. Hukum-hukum imamah ya, menjadi imam dalam salat ya. Wal maqsudu bil imamati irtibatu salatil mu'tammim bi imamih. Yang dimaksud dengan imamah adalah ada keterkaitan salatnya antara makmum dengan imam ya. Dengan imam. Permasalahan yang pertama, ya, man ahaqqu bil imamah? Siapa yang paling berhak menjadi imam ya. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Jadi pembahasan kita di depan ini adalah siapa yang paling berhak ya. Bukan siapa yang sah kalau dia imam ya, siapa yang sah sholatnya kalau dia imam, tidak ya. Adapun jadi siapa yang paling berhak ya. Adapun terkait masalah sah tidaknya, itu kita pakai kaidah ulama yang mengatakan man sahhat sholatahu fi nafsi sahhat sholatuhu fi ghairi. Barang siapa yang kalau dia sholat sendirian sholatnya sah, maka ketika dia jadi imam sholatnya pun sah ya. Itu kalau kita mau ngomong masalah sah tidaknya ya, kita kembalikan kaidah man sahhat sholatuhu fi nafsi sahhat sholatuhu fi ghairi. Barang siapa yang ketika dia sholat sendirian sholatnya sah, maka orang tersebut sudah bisa menjadi imam ya. Orang tersebut sudah bisa menjadi imam. Contoh misalkan dalam rombongan ya, di satu mobil itu ada guru-gurunya TPQ ya, Al-Mubarak Trika ya. Kan sudah kita tidak ragukan bacaan Al-Qur'annya. Ya, kemudian di situ juga ada bapaknya Furqon. Oh, tidak ada bapaknya Furqon ya. Ada bapaknya Furqon ya. Mampir di sebuah masjid ya, mampir di satu masjid. Kemudian bapaknya Furqon mengatakan, "Oh, saya Pak Imam ya, karena saya tosi paling tua." Ya. Kira-kira sah salatnya tidak? Ya sah ya. Selama ketika bapaknya Furqon ketika salat sendirian sah, salatnya sah, maka ketika menjadi imam pun salatnya juga sah ya. Cuman yang menjadi pembahasan kita di sini adalah siapa yang paling berhak ya. Kita mana yang paling berhak dulu, yang lebih diutamakan untuk menjadi imam ya, menjadi imam. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haqqu bil imamati wal aula biha ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan siapa yang paling berhak dan paling patut untuk menjadi imam ya. Fi qaulihi, dalam sabdanya beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ya. Hendaklah yang mengimami yang menjadi imam ya suatu kaum itu adalah yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an, yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamhum bis sunnah ya. Kalau misalnya bacaan Al-Qur'annya sama ya, bacaan Al-Qur'annya sama bagusnya, maka dipilih lagi mana yang lebih paham terhadap syariat ya, mana yang paling paham terhadap agama ya, atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah ya. Kalau misalnya bacaan Al-Qur'annya sama, kemudian pemahaman agamanya sama, maka dipilih yang lebih duluan hijrah ya, yang lebih duluan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Kalau misalnya bacaan Al-Qur'annya sama, pemahaman agamanya sama, ilmu agamanya sama, dan sama-sama juga hijrah, maka dipilih yang lebih dulu masuk Islam ya. Jadi dari hadis Nabi SAW itu disimpulkan ya, disimpulkan wa haqquhum bil imamati yaqulu ala nahwi tali. Jadi orang yang paling patut, yang paling berhak, yang pertama untuk menjadi imam adalah sebagai berikut. Yang pertama ajwaduhum qiraah, orang yang paling bagus bacaannya, wa huwa alladhi yutkinu qira'atal Qur'an, yaitu orang yang menguasai bacaan Al-Qur'an dengan baik, wa ya'ti biha ala akmali wajhin, dan dapat membacakan Al-Qur'an secara sempurna ya. Al-alim fikih shalah, tapi tetap dia harus mengetahui fikih salat ya. Fa idza ijtama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan min lakinnahu afqah quddimal qari al-afqah alal aqra ghairal faqih ya. Bila mana ada dua orang, yang pertama bagus bacaannya dan yang kedua kurang bagus bacaannya, namun dia lebih paham fikih ya, fikih salat daripada yang pertama tadi ya,
maka orang yang bacaannya biasa-biasa saja namun lebih paham fikih salat itu tetap didahulukan atas orang yang bacaannya bagus namun kurang paham fikih salat, ya. Fal hajatu ilal fikhi fi sholati wa ahkamuha asyaddu minal hajati ila ijadatil qiraah. Ya, karena kebutuhan kita terhadap pemahaman fikih salat dan hukum-hukumnya itu lebih dibutuhkan ketika salat daripada kebutuhan pada bagusnya bacaan. Bapak Ibu rahmatillah subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, urutan yang pertama orang yang paling berhak menjadi imam adalah disebutkan di sini aqra, orang yang paling aqra. Yang dimaksud dengan orang yang paling aqra adalah orang yang bagus bacaannya, ya. Kalau di zaman dulu, ya, di zaman para sahabat yang dinamakan aqra itu berkumpul dua sisi. Ya, sisi adalah keilmuan terhadap bacaan Al-Qur'annya dan keilmuan terhadap agama, ya. Karena kenapa? Di zaman Nabi itu para sahabat sebagaimana kata Ibnu Umar, nahnu la natajawazu an asyrati ayatil Qur'an, ya. Kami dulu ketika belajar agama, itu kami tidak boleh lewat mempelajari 10 ayat Al-Quran, kecuali harus menguasai bacaannya, kemudian menguasai kandungannya dan mengamalkannya. Ya, itu di zaman dulu. Makanya kalau Nabi sudah mengatakan al-aqra, ya, berarti terkumpul dua sisi, ya. Paham bacaannya, bagus bacaannya, dan juga paham kandungannya. Ya. Kalau di zaman sekarang, ya sudah tidak. Kadang ada orang yang bagus bacaannya tapi kurang pemahaman fikih sholatnya, ya. Jadi bila mana berkumpul, ya, ada orang yang bagus bacaannya, misalkan ada Ustadz Rehan, ya, bagus bacaannya, ya, bacaannya mendayu-dayu ketika membaca Al-Quran, ya, kita bisa khusyuk dan lain sebagainya, tapi kurang dari sisi pemahaman fikih sholatnya, ya, karena tidak pernah ikut kajiannya Ustadz Abdullah Syarifuddin, ya. Tapi ada bapaknya Furqon, ya. Tidak ada bapaknya Furqon. Ada bapaknya Furqon, meskipun bacaannya tidak sebagus Ustadz Rehan, tapi benar, ya. Saya katakan benar itu beda antara bagus, ya. Kalau misalnya benar, meskipun iramanya cuma biasa-biasa saja, datar, tapi bacaannya benar, tajwidnya sesuai, itu sudah boleh, ya, sudah masuk kategori. Beda kalau bagus itu, ya, suaranya merdu, itu karunia ilahi, ya. Kalau bagus itu kan sesuatu yang tidak bisa kita paksakan, ya. Karena karunia ilahi, ya, suaranya mendayu-dayu, ya. Kalau suaranya cempreng, ya, suaranya fals, ya, seperti saya, itu rahasia ilahi, ya. Tapi kalau misalnya ada dua orang ini, ya, yang satunya bagus bacaannya, artinya bagus, ya, suaranya bagus, ya, mendayu-dayu, tapi memang juga tajwidnya masya Allah, tapi dia kurang paham fikih agama, ya, fikih sholat, ya, yang lebih utama itulah fikih sholat. Tapi ada yang satunya lagi ini bacaan Qurannya, ya, biasa-biasa saja, tapi benar, artinya benar, ya, cocok tajwidnya, ya, cocok makhrajul hurufnya, meskipun iramanya tidak sebagus yang pertama, tapi dia lebih paham fikih sholat. Nah, ketika dua terkumpul itu, maka penulis di sini itu lebih memilih mengutamakan yang tadi biasanya bacaannya biasa-biasa saja, tapi lebih paham dengan fikih sholat, ya. Meskipun secara umum paham agama itu misalnya masalah zakat, puasa itu tidak berlaku, ya. Nah, yang penting dia paham fikih sholat, maka lebih diutamakan tadi yang bacaannya biasa-biasa saja, tapi dia paham fikih sholat, ya. Karena kenapa? Karena kadang kita temukan kasus-kasus, ya, ada kondisi-kondisi di mana imam itu dibutuhkan kefakihannya terhadap kasus tersebut. Misalkan lagi sholat, ya, imamnya tadi sebagaimana kita bahas ketika sujud sahwi, imamnya harusnya mampir duduk tasyahud awal, tapi dia berdiri, ya. Kemudian jamaah sudah bilang subhanallah, ya. Akhirnya dia duduk, ya, dan dia tidak paham. Nah, saya tetap duduk ini, artinya tidak lupa. Kira-kira saya sholat sujud sahwi atau tidak ini, ya. Nah, di posisi seperti itu dibutuhkan kefakihan imam, ya. Kan tidak mungkin dia balik kepada jamaah, ya, saya sujud sahwi atau tidak ini, ya, batal sholatnya, ya kan? Atau misalkan lagi sholat, kemudian terjadi gempa, ya, gempa tuh pernah itu ada video yang viral itu, ya, imamnya padahal masjidnya itu sudah betul-betul goyang itu, ya, tapi dia tetap meneruskan sholatnya. Nah, itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Harusnya meninggalkan jamaah ataupun dia sholat dalam keadaan berdiri, ya, jalan keluar tanpa harus membatalkan sholat, ya kan kita sudah jelaskan itu, ya. Misalnya lagi sholat ini tiba-tiba gempa, ya. Gempa, maka di kondisi seperti itu boleh kita tidak membatalkan sholat, tapi jangan tetap di tempatnya, ya, nanti bisa mati, ya, bisa tertimpa bangunan, ya. Boleh kita tetap sholat,
dan kita sholat sambil jalan keluar dari masjid tanpa harus membatalkan sholat, tanpa harus melakukan pembatal sholat, misalnya lagi bicara, "Oi, gompa ye." Nah, tidak. Dia boleh meninggalkan tempat sholatnya, keluar sholat sambil jalan sampai di luar di jalanan melanjutkan sholatnya. Nah, itu boleh. Nah, di kondisi-kondisi seperti itu kita membutuhkan kefakihan imam, ya, tanpa harus membatalkan. Karena Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ketika kalian khawatir, maka sholatlah sambil jalan atau sambil berkendara. Ya, Allah mengatakan kalau kalian khawatir ketika lagi sholat, misalkan ini di zaman perang ya, lagi berjihad, sholat, ya, kemudian ada musuh, kalau dia misalnya tidak mau membatalkan sholat, boleh sholat sambil lari. Ya, boleh sholat sambil lari. Intinya seperti itu. Atau misalnya imam lagi sholat, Allahu Akbar, kemudian tiba-tiba ada anak yang menangis, ya, ada anak yang rewel menangis, ya. Tapi imamnya tidak peduli. Pokoknya saya tetap harus sholat dengan sholat panjang-panjang, ya. Nah, hal-hal seperti itu dibutuhkan kefakihan imam, ya. Makanya lebih dipilih orang yang bacaannya meskipun biasa-biasa saja, tapi fakih dalam hal sholat. Makanya kalau kita pilih imam, ya, menyeleksi imam itu minimal dia harus paham terhadap fikih sholat, ya. Meskipun dia tidak paham terhadap fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, yang minimal adalah paham fikih sholat, ya. Pada dulu Nabi, ya, Nabi itu kalau sholat kan selalu panjang-panjang, ya. Ketika Nabi sholat mendengarkan anak, ya, ada anak yang menangis rewel, ya, langsung Nabi memperpendek sholatnya, tidak memperpanjang bacaannya. Ketika salam, sahabat bilang, "Wah, ya Nabi, ya Rasulullah, tumben, ya, tumben." Artinya tumben kok sholatnya cepat, ya. Kata Nabi tadi itu aku mau sholatnya panjang-panjang, ya, tapi tiba-tiba saya dengarkan ada anak yang menangis, maka saya mempercepat sholatku, ya. Jadi begitu, ya. Saya biasa kalau jamaah, saya berjamaah di masjid tertentu, ya. Kemudian sudah ada anak yang rewel, tapi imamnya masih serius saja memperpanjang sholatnya. Ini kadang kita gregetan ini, wah, imamnya ini tidak mengerti kondisi jamaah, ya. Artinya seperti itu. Kan kalau kita sholat juga dengan panjang-panjang, kemudian ada anak yang rewel, itu kan tidak bisa khusyuk juga, ya, tidak bisa khusyuk. Makanya seperti itu, ya, diutamakan memang yang lebih. Tapi kalau misalkan bagus bacaannya dan juga paham fikih sholat, maka itu yang lebih diutamakan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira itu, ya. Insyaallah kita karena waktu sudah mau menunjukkan waktu masuk waktu Isya dan mungkin juga ada pertanyaan dari antara jamaah. Insyaallah kita lanjut pembahasan poin-poin berikutnya terkait tentang siapa yang paling berhak menjadi imam, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, itu tadi penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan kondisi-kondisi berkaitan dengan sholat berjamaah. Baik, dari jamaah sekalian, dari bapak-bapak mungkin atau dari ibu ada yang ingin ditanyakan tentang sholatnya, banyak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya tanyakan dari Mas. Ya, silakan. Masalah sholat. Pada di suatu masjid ada kalau sholat Jumat, setelah sholat Jumat biasa diulang sholat dulu. Ya, saya pernah. Ya. Itu yang saya tahu itu di daerah dekat Sengkang itu ada pemahaman seperti itu, ya. Ya. Ada di sini, ya. Ya, kalau ada orang, ya, selesai melaksanakan sholat Jumat, dia melaksanakan sholat duhur secara berjamaah juga. Nah, berjamaah. Berarti hal tersebut sudah menyelisihi kaidah atau sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu tentunya tidak boleh. Ketika selesai orang sudah melaksanakan sholat Jumat, tidak dianjurkan lagi untuk melaksanakan sholat duhur, apalagi dilaksanakan secara berjamaah. Ya, karena memang juga ada kondisi yang mengharuskan kita sholat duhur. Ya, sholat duhur ketika sholat Jumat. Apa itu? Kalau misalkan khotib tidak melaksanakan salah satu daripada rukun khutbah, ya, makanya kita harus perhatikan itu. Kalau ada khotib, ya, misalnya dia khutbah, dalam khutbahnya itu dia tidak berwasiat takwa kepada Allah. Nah, apa rukun khutbah? Memuji Allah, kemudian berwasiat takwa, kemudian membaca ayat, ya, pokoknya di salah satu khutbahnya itu dia membacakan satu ayat,
kemudian dia berselawat, nah itu sudah terpenuhi rukun khutbahnya. Kalau misalkan khatib tidak membaca selawat, ya tidak pernah membaca selawat, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua, ya, dan kita menyadari itu, dan orang yang sadar ketika tahu khatibnya itu tidak memenuhi salah satu rukun khutbah, maka kita harus menegur khatibnya, ya, oh ya khatib tadi belum selawat, nah maka khatib harus menunaikan itu. Tapi bila mana khatibnya sudah terlanjur turun, ya, dan kita mungkin di belakang yang susah untuk menegur, maka kita yang tahu bahwa khatibnya itu tidak melakukan salah satu rukun khutbah, maka selesai sholat Jumat kita berdiri untuk mengambil sholat duhur, ya, sholat duhur, ya. Tapi kalau ada pun seperti tadi yang dikatakan menjadi kebiasaan selesai sholat Jumat dia melakukan sholat duhur, maka itu sudah menyelisihi agama atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Nah, memang ada paham seperti itu, ya, ada paham seperti itu. Sholat Jumat, oh, itu sudah bid'ah, ya, itu sudah bid'ah lagi, ya, lebih bid'ah. Kenapa harus, ya? Nabi tidak pernah. Ketika selesai sholat Jumat, tinggal sholat sunnah dan lain sebagainya. Ya, misalnya Bapak Ibu, aku bertanya. Ya, sebelum menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya juga ada pertanyaan. Jadi ada beberapa kondisi yang juga pernah dialami sebenarnya di masjid ini. Kondisi yang pertama itu yang azan iqamah dan imam di tempat yang sama. Yeah. Terus kondisi yang kedua yang azan iqamah dan juga imam ini beda-beda orangnya, Ustaz. Jadi yang mana sebenarnya lebih afdal untuknya, apakah yang azan itu juga yang iqamah terus imam lain lagi atau bagaimana, Ustaz? Ya, sebenarnya yang lebih utama itu adalah siapa yang azan maka dia yang qomat, ya. Siapa yang azan maka dia yang qomat. Kecuali kalau yang muazzinnya tadi itu berhalangan, maka boleh diganti dengan orang yang lain. Tapi adapun misalkan dia juga yang azan, dia juga yang qomat, dan dia juga yang imam, maka itu tidak mengapa, ya. Tapi lebih baiknya kalau ada orang lain, maka hendaknya orang lain yang menunaikan itu, ya. Misalnya dia azan, ya, kalau dia masih ada di masjid, dia juga yang qomat. Tapi ketika dia azan dan dia berhalangan tiba-tiba ke WC dan waktu qomat sudah harus qomat, maka orang lain, ya, jangan imamnya selain daripada imamnya. Tapi kalau misalkan ada kondisi hal-hal yang mengharuskan seperti itu, dia imam, dia azan, dia juga yang qomat, ya, maka itu tidak mengapa. Insya Allah itu tidak membatalkan jamaah atau apalah istilahnya, ya. Insya Allah tidak mengapa. Itu banyak, ya. Itu banyak di kampung-kampung, ya. Di kampung yang orang malas berjamaah, ya. Dia imam, dia azan, dia qomat, dan dia juga yang imam, ya. Seperti itu. Dia juga imam tapi tidak ada makmumnya. Yang penting intinya azan dulu, karena azan itu fardu kifayah, ya. Kalau di satu kampung itu tidak ada azan, maka sekampung itu berdosa, ya, berdosa. Maupun dia sudah tahu bahwasanya meskipun saya azan tidak ada orang yang datang ke masjid, dia tetap harus azan, ya, untuk menggugurkan kewajiban, karena azan itu fardu kifayah, ya, seperti itu. Ya, bagaimana untuk jamaah sekalian, karena masih ada waktu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz, bagaimana itu kalau misalnya sholat berjamaah 2 orang, apa sama pahalanya dengan berjamaah dengan banyak orang? Iya. Oke, ya. Hadis Nabi SAW mengatakan sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholati wahdi, ya. Sholat seseorang laki-laki bersama laki-laki yang lain itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Dan itu tadi ada disebutkan. Dan itu ada sambungannya. Dan sholat orang yang berempat dibanding dengan sholat orang yang berdua itu lebih besar pahalanya. Semakin banyak jamaah maka semakin besar pahalanya, ya. Semakin banyak jamaahnya maka semakin lebih afdal dan semakin lebih besar pahalanya, ya, itu.